Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali mengingatkan untuk kita memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah di pagi yang penuh dengan berkah ini masih berkenan mempertemukan kita semua dalam rangka insyaallah sama-sama kita saling mengingatkan, saling memberikan peringatan, dan kita saling memberikan nasihat. Terlebih kita berada di waktu yang penuh dengan berkah, karena memang waktu pagi adalah waktu yang Allah berkahi. Sebagaimana hal ini dijelaskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukurina. Ya Allah, berkailah umat-umatku di waktu paginya. Ya, maka di waktu seperti ini, waktu yang sangat berkah. Untuk apa? Untuk kita mencari senantiasa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bapak sekalian, bahwa kebaikan hidup seorang adalah ketika hidup kita berkah. Maknanya berkah adalah kasratul khair wa dawamuhu, banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan. Maka seorang apabila umurnya berkah, maka waktu-waktu yang dia lewati, umur yang dia tempuh, ini senantiasa mendatangkan kebaikan. Kebaikan untuk dirinya, kebaikan dunia akhiratnya, ataukah kebaikan untuk orang lain, orang tua, keluarga kita. Ini jika umur kita berkah. Kalau Allah berikan kepada kita harta yang berkah, maka banyak kemanfaatannya. Ya, walaupun mungkin jumlahnya tidak banyak, tetapi berkah, maka banyak kemanfaatan yang kita bisa ambil. Seperti seorang dimudahkan Allah dengan rizki yang ada, dia memberi nafkah kepada anak istrinya. Ya, dia gunakan harta itu untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, bersedekah kepada anak istrinya, kepada orang tuanya, kepada keluarganya, atau bersedekah untuk melakukan ibadah yang wajib seperti haji, umroh, gitu ya. Itu adalah keutamaan yang luar biasa. Kapan? Ketika seseorang mereka berkah pada hartanya. Ya, seorang yang berkah pada jabatannya pun demikian. Banyak orang yang mengambil manfaat dari jabatan orang ini. Tidak seperti sebagian orang punya jabatan justru menzalimi pihak yang lain. Punya kekuasaan justru menekan pihak yang lain. Ini menandakan bahwa jabatan yang dia miliki tidak berkah. Maka kesimpulannya Bapak sekalian, bahwa orang yang hidupnya berkah itu senantiasa kebaikan yang dia dapatkan. Jadi ya, baik pada umurnya, pada waktunya, pada keluarganya, pada hartanya, pada tempat tinggalnya, semua akan apa? Mendatangkan kebaikan untuk kita baik di dunia maupun di hari kiamat kelak. Karena teman sekalian, bahwa nikmat apapun, kalau ini tidak bisa lebih mendekatkan kita kepada Allah, maka apa? Itu petaka, kata para ulama. Para ulama mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu biha ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat
Setiap nikmat yang tidak semakin mendekatkan diri kepada Allah, maka baliyah, yaitu petaka. Sudah. Orang kalau berikan kepada kita kesehatan, ya, harta, kedudukan, jabatan, ketenaran, keluarga, tapi itu semua tidak mendekatkan kepada Allah, petaka, celaka bagi kita semua. Ya, iya, ini teman-teman sekalian adalah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di bagi yang sangat mulia ini kita akan menjelaskan materi ya secara beruntut insyaallah. Ya, kita menjelaskan perkara yang dasar sekali dalam agama. Yaitu apa? Kita menjelaskan tentang apa itu iman dan apa rukun-rukunnya. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW belum menjelaskan apa itu iman. Di dalam sebuah hadis yang dikenal para ulama dengan hadis Jibril, diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Khattab pernah bercerita. Kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala 'alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawati sya'r." Kata Rasulullah, kata Umar bin Khattab, tatkala kami sedang duduk bersama dengan Nabi, tiba-tiba muncullah seorang lelaki yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, kemudian tidak ada ciri-ciri habis perjalanan jauh, dan tidak ada di antara kami yang mengenal orang ini. Ini namanya manusia misterius ini. Ya, ini di padang pasir loh, bukan zaman sekarang ya, kemana-mana mobil ber-AC, nggak ada debu, nggak ada keringat. Zaman dulu di tengah padang pasir, di tanah Arab, bagaimana gersang dan panas dan debu kan gitu. Ini ada orang datang, rambutnya hitam, nggak ada debu, bajunya putih, nggak ada kusam-kusamnya, plus nggak ada tanda-tanda perjalanan jauh, tidak ada yang kenal. Kan misterius ini. Tiba-tiba datang kepada Rasulullah, mendekat, kemudian menempelkan lututnya kepada lutut Nabi, kemudian duduk dengan meletakkan tangannya di paha sendiri dan mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, terangkan kepadaku apa itu Islam. Maka Rasul mengatakan, "Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Islam itu adalah engkau bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa, dan berhaji ke Baitullah jika telah mampu. Selesai dijawab, si penanya mengatakan, "Sodakta, Anda benar." Coba, ini kira-kira jenengan takon, "Pak ngapunten Pak, dalami Pak selamat mudik mriku arep mriku." Oh, jenengan betul. Ana wong takon dijawab dibenerakan, berarti apa? Ngetes ki wong, ngetes ki. Ternyata gitu. Rasul menjelaskan apa itu Islam, dijawab dengan betul. Apa kata dia? Betul, Anda benar. Coba bertanya lagi. Fa akhbirni anil iman, terangkan kepadaku apa itu iman. Rasul menjawab. Rasul mengatakan, "Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya, ini dia nggak sutakta lagi, jangan benar gitu ya. Nah, yang Bapak sekalian, yang kita ambil di sini, jadi Rasul ketika itu menjelaskan tentang makna iman di situ. Maka di ujung hadis kemudian dapat Rasul pergi. Nah, beberapa hari kemudian Rasul bertanya, "Ya atadrin manis sa'id, tahukah kalian siapa yang kemarin datang kepada kalian bertanya itu?" Sahabat mengatakan, "Allahu wa Rasulullah alam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Ternyata apa? Rasul mengatakan, "Dzaka Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Yang kemarin datang itu adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Perhatikan, ternyata apa? Yang datang kemarin itu malaikat Jibril. Cuman apa? Berubah wujudnya seperti manusia, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian,
Yang kita akan ambil di situ adalah ucapan Nabi ketika ditanya tentang iman. Beliau apa? Menjelaskan iman apa secara rukun-rukunnya. Maka di pagi kali ini kita menjelaskan ini. Ini dasar sekali nih ya. Nah, sekarang Bapak sekalian, apa itu iman? Apa itu iman? Iman Bapak sekalian diterangkan para ulama secara bahasa. Maknanya adalah at-tasdiq, yaitu membenarkan. Ya, secara bahasa iman maknanya adalah membenarkan. Adapun secara istilah banyak sekali definisi. Ya, hampir setiap kalau bahasa kita kelompok gitu ya, punya definisi. Tapi definisi yang kata para ulama paling cocok dan paling benar, ini adalah definisi yang disampaikan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Auza'i dan Ahlul Hadis. Yaitu bahwa iman adalah tasdiqun bil jinani wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi iman menurut Ahlul Hadis, menurut Ahlus Sunnah kalau bahasa kita ya, menurut dari Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad, 3 ulama mazhab sepakat. Dan juga pendapat Imam Al-Auza'i. Iman itu adalah apa? Yang pertama, tasdiqun bil jinan, membenarkan di dalam hati. Ini yang pertama. Yang kedua, iqrarun bil lisan. Kemudian dia mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan, dan dia mengamalkan dengan anggota perbuatan. Ini 3 cakupan iman. Ya, hati, lisan dan perbuatan. Maka di dalam keimanan seseorang harus ada 3 perkara ini. Hati meyakininya, lisan mengucapkannya, kemudian anggota badan membuktikannya. Makanya Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar yang hidup di masa tabi'in, beliau pernah menjelaskan apa itu iman. Al-imanu syai'un waqara fi qalbi wasaddaqahu al-amal. Iman itu, kata beliau, sesuatu yang tertancap kuat dalam hati, kemudian dibuktikan dan dibenarkan dengan amalan anggota perbuatan. Gitu ya. Nah, maka teman-teman sekalian, sekarang kita rinci. Iman itu ada 3 kandungan. Apa yang pertama? Meyakini dalam hati. Maka disitulah perbedaan keimanan orang mukmin dengan munafikin. Kalau orang munafikin, mereka apa? Imannya mereka sekedar lisan. Gitu ya. Tapi hatinya apa? Menyimpan kekafiran. Maka para ulama ketika mendefinisikan siapa itu orang munafik, alladzi yudhirul iman wa yubtinul kufur, yaitu orang yang menampakkan keimanan pada zahirnya, pada lahirnya, namun menyimpan kekafiran pada hatinya. Jika bedakan antara lahir dan batin, nah gitu. Maka mereka bukan orang beriman. Kenapa? Hatinya kosong dari keimanan, tapi imannya cuma lisan. Seorang Islam, orang beriman, tapi apa? Hatinya benci dengan Islam. Ini yang pertama, harus dengan hati. Adapun orang beriman yang betul-betul lisannya iya, hatinya iya. Itu ya. Kemudian yang kedua dengan lisan. Artinya Bapak sekalian bahwa disyaratkan di dalam iman, lisan itu mengucapkan. Maksudnya apa? Bagi orang non muslim ya, yang mereka akan berpindah menjadi orang beriman, syaratnya berikrar, mengucapkan kalimat syahadat kan itu. Tentunya bagi yang mampu, lawang bisu dipaksa syahadat cepat, lain ngati nangis orang bakal ngomong ya. Maksudnya yang mampu. Makanya Bapak sekalian, Rasulullah punya paman yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu di awal-awal dakwahnya Nabi sudah mengikrarkan bahwa inna khairal dini alladhi dana bihi nabi, atau Nabi Muhammad. Dia mengatakan, aku mengetahui bahwa sebaik-baik agama adalah agama yang Muhammad memeluknya. Coba, Abu Thalib membenarkan agama yang dibawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa teman sekalian? Dia tidak pernah mengucapkan syahadat. Sampai menjelang matinya Abu Thalib ini, Rasul datang ke rumahnya dan Rasul mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah
kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah. Suatu kalimat yang aku akan membelamu kelak di hadapan Allah. Ternyata apa? Di samping Abu Thalib ini ada dua gembong musyrikin, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Ini gembongnya musyrikin ini. Jadi ya, keduanya mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah engkau membenci dan meninggalkan agama nenek moyang kita, agama Abdul Muttalib, penyembah berhala? Akhirnya Pak Rasul ulangi lagi, wahai papanku, ucapan la ilaha illallah. Abu Jahal ulangi lagi, ya Abu Thalib, kamu benci meninggalkan agama nenek moyang kita. Rasul ulangi lagi. Akhirnya apa? Saut-sautan gitu. Akhirnya Abu Thalib mati dalam keadaan belum mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasul sangat bersedih. Rasul sangat bersedih sampai apa? Akhirnya Allah turunkan ayat. Apa ayatnya? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun, namun Allah berikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Seperti kan? Artinya apa? Abu Thalib ini sampai matinya belum masuk Islam. Kenapa? Lisan belum mengucapkan. Dia padahal apa? Hati sudah benar. Nah, maka teman-teman sekalian, dari kisah yang kita baca tentang Abu Thalib ini, apa faedah di antaranya? Yaitu bagaimana bahaya kita memiliki teman yang buruk. Coba, ini menyebabkan mati di atas kekafiran disebabkan teman duduk kita. Itu kan? Ditalkin, Rasul mentalkin la ilaha illallah, temannya talkinnya apa? Nenek moyang gitu ya. Naudzubillah, akhirnya mati di atas kekafiran. Inilah ngerinya kalau kita bergaul, punya teman dekat dengan orang-orang yang jahat. Kita bisa ke bawah. Nah ini yang kedua ya. Jadi iman itu dengan apa? Lisan. Kita ucapkan lisan kita. Ya, makanya Rasul ketika menyebutkan cabang-cabang keimanan itu banyak. Sampai Rasul menyebutkan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Rasul mengatakan, sesungguhnya iman ini memiliki 70 lebih cabang. Cabangnya banyak. Yang paling tingginya kata Rasul adalah ucapan la ilaha illallah, ucapan. Dan yang paling rendahnya adalah apa? Imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Apakah tali atau mungkin batu atau mungkin kotoran gitu ya, atau mungkin pempes. Ini jalan dari pempes dibiarin, bisa bikin orang kepleset ya, sendiri. Itu iman, Pak. Itu iman, dan bertambah iman kita dengan apa? Menyingkirkan tadi. Nah, perhatikan. Dalam hadis ini Rasul menyebutkan apa? Yang pertama, iman itu lisan. Bentuknya ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah perbuatan tadi apa? Walaupun hanya sekedar menyingkirkan gangguan. Dan Rasul mengatakan kelanjutan hadisnya, wal haya'u minal iman, dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Coba, dan rasa malu bagian dari keimanan. Rasa malu di mana? Di hati. Lengkap kan? Coba, dalam satu hadis ini Rasul menjelaskan tentang iman dengan 3 cakupan. Yang pertama lisan, berupa ucapan la ilaha illallah. Yang kedua perbuatan seperti menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan yang ketiga hati, yaitu apa? Rasa malu yang ada dalam hati. Perhatikan ini. Maka orang yang punya rasa malu itu Masya Allah. Maksudnya apa? Malu berbuat kejelekan. Bukan malu soal mas jamaah mas isin lu nang dolan kayak premani tobat beduh. Kadang-kadang gitu. Itu keliru. Rasa malu yang keliru. Tapi Rasul mengatakan bahwa innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Sesungguhnya sifat malu itu tidak akan mendatangkan melainkan kebaikan. Sudah. Orang kalau punya sifat malu Masya Allah Pak, mau nipu orang isin, nah gitu Pak, malu. Mau nyakiti istri malu, nah itu Masya Allah. Istrinya mungkin berbuat salah apa? Fatal, ngapa? Kopi kepahitan. Fatal pol-polan tuh ya. Gitu. Ini kadang sebagian orang anggapnya fatal sudah itu. Kita menyakiti istri malu, lah tinggal disingkirin, dibuang, beres kan? Kalau kepahitan gimana Pak? Kalau kopi kepahitan caranya bagaimana Pak? Tambah kopi tambah pahit, tambah gula nih. Nek orang bojone kon senyum,
Bojone dandan tak jamin manis Pak niku Pak. Kopi pahit banget Bu ngene mengkamar nih dandan wis. Wedake ditambah, lipstik ditambah manis sekalian. Wis ngono blos on. Insyaallah jadi manis nih Pak. Kopi ini manis, bojone manis malah. Bisa-bisa orang sudah minum kopi, minum bojone kuwi. Nah, jadi jangan dibesar-besarkan gitu. Nah, kita kembali. Jadi malu itu Masya Allah Pak. Rasa malu itu bagian dari iman. Makanya Rasul mengatakan, "Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta." Kalau kamu tidak punya rasa malu, monggo lakukan apa yang kamu inginkan. Karena memang apa? Yang orang punya rasa malu ini yang akan ngempet seorang berbuat dosa, itu loh. Yang ngempet orang berbuat dosa juga. Orang mau jadi maling. Coba kalau punya malu, ya yakin nggak jadi. Ketahuan polisi, ketahuan tetangga. Coba ya, ketahuan polisi diborgol, diarak, pakai mobil polisi, police, gitu Pak coba. Yang bak terbuka lagi duduk ngadep samping, coba ditonton anak-anak. Oh, kuwi malingi berarti ki ya. Sing sering ayame ilang ki ya. Coba apa nggak izin gitu. Habis itu Masya Allah media, wow ini loh maling selama ini cari-cari warga ternyata sekarang kedapatan berhasil polisi gitu kan. Apa izin? Nah itu Pak, itu contoh kecil. Nih anak gadis perempuan tetangganya dihamili, apa izin? Jebulan ini kaisin metengi ya. Coba kita kalau nggak punya rasa malu Masya Allah, maka Rasul mengatakan silahkan berbuat semaumu jika engkau tidak punya rasa malu. Nah, itu ternyata apa? Bagian dari keimanan. Ini yang kedua. Nah, jadi yang ketiga Bapak sekalian bahwa iman itu harus dengan dibuktikan dengan amalan. Maka tadi Hasan Barsi mengatakan iman itu sesuatu tertancap kuat dalam hati kemudian dibuktikan dengan anggota perbuatan. Salat kita dijaga, puasa kita jaga, ya. Kemudian zakat kita, sedekah kita yang mampu dijaga. Itu sebagai apa? Bukti keimanan. Makanya kata para ulama, andaikan ada seseorang dia masuk Islam, tapi sepanjang hidupnya dia nggak pernah sholat tuh, nggak pernah ngerti masjid itu karpetnya kayak apa, ngarep lor apa gitu loh, sampai bingung. Kayak Pak masjid RT itu ke sih ngarep lor apa gitu loh. Kayak ini serong mateling itu mater lor loh. Perhatikan ya, lampu nih mati orang diperhatikan. Ini sepanjang hidupnya nggak pernah yang namanya ngejek masjid, nggak pernah sholat. Apa kata para ulama? Dia bukan lagi muslim. Kenapa? Dia seorang muslim meninggalkan seluruh amalan, nggak pernah yang namanya puasa. Pokoknya bulan puasa, bulan Syawal pada baik, sarapan, makan siang gitu ya. Kan ada nggak keluarga nih kujen? Saya pernah punya tetangga itu paling parah nih Pak. Arab puasa Syawal untuk kota besar pada baik pokoknya. Ngapa? Baru subuhan Pak tangi jam itu sarapan bareng-bareng. Iki goreng jengkol, iwak asin, sambal terasi coba. Sarapan nih Pak. Tanggane lagi wetengi keruk-keruk iwak wah kebangetan. Gitu ya. Muslim padahal muslim itu assalamualaikum ngarep lawang. Ruang tamu ini ayat kursi. Al-Qur'an laminat untuk lemari. Itu nggih. Nang mobil ya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad ning Jadi seakan-akan Islam cuma itu. Keliru Bapak sekalian. Islam itu dibuktikan dengan amalan. Gitu ya. Jadi kalau ada orang katanya orang Islam, tapi sepanjang hidup gak pernah sholat, Masya Allah, gugur Islamnya itu Pak. Karena iman itu cakupan yang ketiga adalah apa? Dengan amalan. Gitu Pak. Dengan amalan di sini. Aco kelalen Pak ya. Sebetulnya Islam baik KTP ini. Ya ampun. Jadi seakan-akan Islam itu gue. Nangar belawang pada Pak Suparto, assalamualaikum. Ruang tamu ini ayat kursi, gitu ya. Astagfirullah. Al-Quran ini dilaminating. Ben orang nang lebu, mas, nang lemari, gitu ya. Al-Quran ini diwaca, ditadaburi, diamalkan loh Pak. Orang Islam gitu ya. Ojo melatuk Al-Quran yang paling apik. Ngapa? Nggak hiasan dinding lagi. Astagfirullah niku pesen keliru nih kebablasan niku Pak. Al-Quran itu dibaca, diamalkan. Nah ini Bapak sekalian, itu imannya menurut siapa? Menurut ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Apa tadi? Yaitu keyakinan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dengan anggota perbuatan. Itu harus ada ya dalam keimanan. Nah,
Kemudian teman sekalian, kita lanjutkan. Iman dijelaskan tadi Nabi memiliki 6 rukun. Pinten Pak? 6 apa itu? Apa 5? Nek 5 Pancasila gue. 6 gitu ya. Iya saja kadang ning YouTube sih akeh Pak niku Pak. Wih bisa jawab 200.000. Sebutkan rukun iman. Pucah nom-noman nana sing hafal. Astagfirullah Islam iki pangep pakai kudung rukun iman ora apa ngono. Karyawan Sari Gelas rukun iman 1 ketuhanan yang Maha Esa lah kayak kepala. Wah ini wajib Pak, pengetahuan wajib setiap mukmin ini Pak. Nggak boleh kita nggak tahu ini. Kenapa? Ini menentukan sah tidaknya iman kita, benar itu Pak. Itu dicek anaknya bojone dicek Pak. Boleh ngaji Bu, jajal sebutkan rukun iman. Amal teman dari Pak, Pancasila baiklah. Ya Allah. Orang lebih paham Pancasila daripada agama. Bapak sekalian, di hari kiamat nanti yang menyelamatkan kita nomor saya Bu, Pak, nomor saya ya. Ini Pancasila atau rukun iman? Pancasila mesti gitu kan? Rukun iman, makanya nggak boleh seorang muslim itu bodoh terhadap rukun iman ini. Nah, maka apa itu rukunnya? Sekarang kita jelaskan. Biar kita ngerti pentingnya kita memahami rukun iman. Apa itu rukun? Para ulama usul menyebutkan rukun secara bahasa maknanya adalah janibu syai' al-aqwa. Sisi dari sesuatu yang paling kuat, yang paling pentingnya. Itu rukun. Contoh dalam pohon, Pak. Ini ada pohon manggis, pohon kelapa. Maka rukunnya itu adalah batangnya, Pak. Batang. Di kelapa ada daun-daunnya, manggar, buahnya. Ya. Apa rukunnya? Batangnya. Coba apa yang terjadi andikan kemudian kita tebang si pohon kelapa? Roboh. Maka bangunan iman sama. Ini ada sisi pentingnya ya 6 perkara ini. Kapan kita tinggalkan satu saja, ambruk bangunan iman kita. Ibarat sebuah rumah, maka rukunnya adalah tiang-tiangnya. Coba ya, rumah kita, kalau ini nggak kelihatan, coba kita lihat itu rumah saung di situ ya. Ada 6 tiang, coba. Ada orang iseng gitu, sambil ngopi di situ nggak gergaji Pak, kerok. Wong 6 barang, wong iseng ya Pak, ngopi. Ini Arabica, ini kopi Temanggung, ini Aceh Gayo, wis mantap kan? Ngopi kerok, pisang goreng, sing ngopi karena Pak dolanan korok, grek. Coba terjadi Pak, ambruk Pak, barang setengah jam ambruk, brek, kesengsem ngapain itu Pak gitu ya. Sama Pak, bangunan iman kalau rukunnya kita tinggalkan bagaimana? Hilang bangunan iman. Itu rukun secara bahasa. Dan rukun secara istilah ulama usul mengatakan adalah apa? Ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adam fi dzatihi. Sesuatu yang mengharuskan hilangnya atau tidak adanya rukun tadi, maka hilanglah sesuatu yang dirukuni. Tadi saya gambarkan. Kalau rukun ini tidak ada, maka yang dirukuni tidak ada. Contoh Pak, ini dalam bab ibadah. Contoh rukunnya sholat adalah apa? Adalah takbiratul ihram. Ki ana wong sholat tiba-tiba ruku. Sah napa Pak? Enggak sah. Ada orang sholat tanpa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu rukun. Sah? Enggak sah. Contoh dalam bab nikah. Rukun nikah itu harus ada apa? Mempelai laki-laki perempuan. Nah, saiki wong nikah lanang itu sing wadon di urung lahir. Laki. Gimana Pak? Sah tidak sah? Ada orang nikah laki-laki sing wedon wedhus gitu kan. Bagaimana Pak? Kira-kira sah? Enggak sah. Kenapa? Tidak terpenuhi rukunnya gitu Pak. Ya, tidak sah. Maka sama iman, kalau hilang salah satunya dari rukun-rukun yang ada, tidak dianggap orang beriman. Penting apa Pak? Sangat penting berarti. Berarti ada orang-orang yang ketika mereka tidak paham tentang rukun iman ini, bisa gugur keimanan mereka, sedangkan mereka tidak menyadari. Nah, apa yang pertama? Rasul menjelaskan bahwa rukun iman yang pertama adalah antu'mina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Nah, ini kita akan mengenal Allah sekarang.
Ya, siapa itu Allah? Maka para ulama menyebutkan keimanan kepada Allah terkandung padanya 4 hal. Beriman kepada Allah terkandung padanya 4 hal. Yang maknanya jika ada seorang beriman kepada Allah tapi tidak dipenuhi 4 perkara ini, belum dianggap benar imannya kepada Allah. Apa yang pertama? Kandungan yang pertama adalah al-imanu biwujudi. Kita beriman terhadap wujudnya Allah. Allah itu ada. Gitu Pak ya. Allah itu ada. Tidak seperti orang-orang ateis yang mereka tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, sekarang tunjukkan Allah itu ada. Gitu ya. Jadi gini Bapak sekalian, bahwa sesuatu yang ada itu tidak harus kemudian kita lihat wujudnya, iya tidak? Iya kan? Tidak semua yang ada itu harus ada wujudnya, yang maksudnya kita lihat. Seperti gini Pak, ya kita punya akal, punya, betul, punya. Coba datangkan akalmu, dia, gak ada kan? Semua orang mengatakan kita punya akal, tapi untuk kita nadai akal ini nang tisu ge akalmu, taksili, rongdina, nggak bisa. Coba kalau kita mengatakan sesuatu yang ada harus ada wujudnya, berarti apa? Kita nggak ada wujud akal kita. Dan kabeh. Gitu ya. Gitu. Ini yang pertama. Jadi wujudnya Allah itu ada. Kita yang pertama beriman terhadap wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuktikan wujud Allah itu ada? Para ulama menyebutkan bukti dalilnya ada 4. Ya, Allah itu ada, ya. Buktinya ada 4. Yang pertama Bapak sekalian, dalil secara fitrahnya manusia. Manusia terlahir, mereka sudah beriman Allah itu ada. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, kullu mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rasul mengatakan, setiap anak mereka dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Fitrah itu imannya. Ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Rasul melanjutkan apa? Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasul tidak mengatakan atau menjadikan dia Muslim. Karena apa? Memang manusia begitu mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Bagaimana Islam itu? Beriman dengan adanya Allah. Ini ya, ini jawaban Pak. Ini sering ada wong, Mas, jangan Muslim. Iya. Bukti ini apa? Ya Muslim baik. Bukti ini aku sholat pakai peci, puasa Idul Fitri, gitu ya. Sejak kapan Mas Islam Pak? Karena gitu ya. Kalau saya Islam dulu non Muslim tidak Islam. Jenengan kapan syahadati? Bingung kan? Ya sering ya, syahadat maning. Kan sering gitu ya. Nah, jawabannya hadis ini Bapak sekalian. Rasul mengatakan setiap manusia dilahirkan melainkan mereka dalam dan fitrahnya. Apa fitrahnya itu? Iman dan Islam. Buktinya apa? Rasul mengatakan maka kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Rasul tidak mengatakan au yusallimanihi atau orang tuanya menjadikan dia Muslim. Tidak. Kenapa? Asalnya sudah Muslim. Gitu ya. Baca hadis ini Pak. Nih, hadisnya ini Rasulullah mengatakan dari lahir kami di keluarga Muslim, otomatis kita Muslim. Kecuali naudzubillah ada orang sempat murtad dari Islam, disyaratkan masuk Islam syahadat kembali. Tapi kalau kita terlahir dari keluarga Muslim, bapak kita Muslim, kakak adik kita Muslim, bagaimana? Kita sudah Muslim. Gitu Pak ya. Ini dalil yang pertama, bukti yang pertama Allah itu ada dengan secara fitrah. Kemudian dalil yang kedua, bahwa Allah itu ada secara akal. Bahwa gini Bapak sekalian, segala sesuatu yang ada ini di alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Ya Pak tidak Pak? Contoh meja. Apa tiba-tiba meja jatuh dari langit blok gitu? Nggak mungkin. Ya, rumah apa mungkin tiba-tiba ada? Mustahil. Yang pertama. Yang kedua, dan sesuatu yang ada di alam dunia ini tidak mungkin mereka menciptakan diri mereka sendiri. Melainkan apa? Melainkan ada sang pencipta. Kan gitu ya. Melainkan pasti ada sang pencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu di zaman Rasulullah ada seorang musyrik namanya Jubair bin Mut'im. Jubair ini
orang musyrik yang termasuk orang yang sangat menentang dakwah Nabi. Ya, suatu ketika Jubair bin Mut'im ini mencuri dengar bacaan Nabi di sholat maghrib. Pas saat itu Rasul jadi imam membaca surat At-Tur. Didengerin terus, indah sekali ya. Sampai Rasul membaca ayat ke-35. Bunyi ayatnya adalah am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka manusia tidak tercipta oleh sesuatu? Ada tiba-tiba, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Mikir ya juga ya. Masa saya ini tiba-tiba ada? Atau saya yang bikin diri sendiri? Mustahil. Apa kata beliau? Komentar beliau mengatakan, kata qalbi ayyatir wa dzalika awwalu ma waqara imanu fi qalbi. Hati ini seperti mau terbang, mau copot, dan itu adalah awal kali iman masuk dalam hatiku. Akhirnya apa? Zubair bin Mut'im datang kepada Nabi mengucapkan syahadat masuk Islam. Kenapa? Nggak mungkin secara akal manusia ada manusia makhluk seperti kita ini tiba-tiba ada atau kita bikin diri sendiri, melainkan di sana ada zat yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu, penciptanya Allah. Ya, ya, akal manusia masuk. Makanya dulu di zaman Imam Abu Hanifah, imam mazhab ya, mazhab yang paling tua ini, Abu Hanifah ini, ada beberapa orang yang dia ateis ngajak debat dengan Abu Hanifah. Kita ngerti Abu Hanifah itu termasuk ulama yang terkenal cerdas. Jadi Abu Hanifah ditanya, Abu Hanifah, dia, ya, apa betul bahwa Allah itu ada, Allah yang mencipta alam semesta ini? Perhatikan ya, Abu Hanifah mengatakan, tolong saya kasih waktu beberapa hari untuk berpikir. Sudah, nanti datang lagi ya, sudah berpisah orang ini. Setelah beberapa hari, akhirnya orang datang lagi, Abu Hanifah, gimana jawaban Anda? Gini ya, ini perhatikan, yang dihadapi Abu Hanifah itu orang yang pakainya akal. Abu Hanifah mengatakan demikian, gini mas, mungkin nggak terjadi. Misalkan ini ada kapal dia berhenti di sebuah pelabuhan di dermaga, tanpa nahkoda, tanpa kuli, tiba-tiba kapal berhenti, kemudian barang angkutan ini datang dengan sendirinya. Tadi tidak ada kuli ya, langsung. Begitu penuh, maka kapal ini pun berangkat menyeberangi lautan. Tadi tanpa kuli, tanpa nahkoda, berjalan di tempat yang jauh, di tengah laut ada badai, ada angin, ada ombak, tapi terus jalan. Akhirnya apa? Setelah sekian lama perjalanan, berhenti di dermaga berikutnya. Ingat, tanpa nahkoda, tanpa kuli, berhenti dengan tertibnya, nggak nabrak dermaga, gitu ya. Kemudian barangnya turun, tertib. Mungkinkah itu terjadi tanpa pengatur? Kata orang ini. Jadi beberapa hari cuma mikir itu. Abu Hanifah. Sekarang masih ya. Sekarang itu baru kapal sekecil itu. Bagaimana dengan alam semesta ini? Mungkinkah ada dengan sendirinya? Atau mungkinkah kemudian alam itu yang ngatur dia sendiri? Mungkin tidak sekarang. Iya juga. Sekarang sobat, siapa yang kayak gini? Saya atau Anda? Kau orang ini, ya kan? Akal masuk bahwa tidak mungkin adanya kita ini dengan sendirinya, melainkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang maha kuat, maha berilmu, yang menciptakan dengan begitu teraturnya. Allah itu ada secara akal. Kemudian dalil yang ketiga, Allah itu ada adalah apa? Secara syar'i. Dalil syar'i. Apa buktinya? Seluruh kitab-kitab samawi, kitab Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil, Suhuf Ibrahim dan Musa, semua menjelaskan tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Yang ketiga, jelas itu nggak ada keraguan sama sekali. Setiap para nabi selalu mengingatkan umatnya akan keberadaan Allah. Kemudian dalil yang keempat adalah dalil secara hissi, yaitu indera manusia. Nah ini lebih banyak lagi. Secara indera manusia, seperti apa? Satu, kita mendengar, kita menyaksikan orang-orang yang berdoa kepada Allah, kemudian Allah kabulkan. Andaikan Allah tidak ada, ya, sampai kapanpun kita berdoa nggak pernah Allah kabulkan. Kan gitu. Buktinya banyak. Seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah menyebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 76. Wa Nuhan idh nada min qablu fastajabna lahu. Dan Nabi Nuh
ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fastajabna lahu, maka kami kabulkan permohonan beliau. Satu. Kemudian yang kedua, tentang doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dalam kejadian perang Badar. Ini dikisahkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi Rasul ketika itu melihat pasukan kaum muslimin jumlahnya cuma 300 orang. Ya, sedangkan musyrikin jumlah mereka 1000 lebih. Coba, satu orang harus melawan 3 atau 4 musyrikin. Coba, secara akal manusia nggak akan masuk akal kan gitu ya. Maka Rasul kemudian apa? Beliau mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Ya, apa doanya? Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma injis lima wa'adtani. Ya, Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah min ahli Islam fala tu'badu fil ardi abadan. Ya Allah, mana yang Engkau janjikan kepada kami bahwa Engkau akan memberikan pertolongan kepada kami. Ya Allah, ya, apabila Engkau binasakan umat Islam ini yang cuma segini ini, maka Engkau tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Kenapa? Memang orang beriman saat itu cuma itu toh, 300 orang. Kalau orang itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan musuh, sudah Allah nggak disembah lagi. Akhirnya apa? Allah jawab permohonan Nabi. Di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Anfal ayat ke-9. Allah mengatakan, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin." Maka tatkala kalian wahai Rasulullah dan kaum muslimin beristighatsah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan perang Badar itu, fastajaba lakum, maka Allah kabulkan permintaan kalian. Dengan apa? Kami mengirimkan kepada kalian 1000 pasukan malaikat. Coba, 1000 Pak. Pasukan musyrikin 1000, ya, 1000 tadi kan, Allah kirimkan kepada mereka berapa? 1000 malaikat. Wong andaikan satu saja malaikat dikirimkan beres sudah, gitu ya, dengan turun temurun, terus satu malaikat turun diikuti malaikat. Makanya apa? Kalau kita membaca sejarah dalam perang Badar itu banyak kejadian luar biasa. Ada seorang muslim saat itu, dia sedang dikepung oleh 5 atau lebih orang musyrikin, dia ngadap ke depan. Begitu lihat ke belakang, udah kepar semua, mati semua. Ada musyrikin lari dikejar sama muslimin ini, belum juga pedangnya dilemparkan apa? Copot kepalanya. Ada lagi orang nawan, tadi siapa yang nawan orang ini? Ketahuan. Kamu bukan. Gak ada satupun muslim yang ngaku. Ternyata apa? Dia bilang, tadi siapa yang nawan kamu? Gak tahu, orangnya besar, tinggi, putih. Siapa kira-kira? Malaikat kan? Makanya luar biasa. Allah berikan kemenangan kepada beliau. Ya berarti kan? Kalau Allah tidak ada, gak mungkin dikabulkan itu permintaan Rasul. Dan juga kita merasakan kan, kita lagi banyak masalah. Betul-betul bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah kabulkan. Andaikan Allah tidak ada, sampai kita nangis pun gak akan dikabulkan kan gitu. Contohnya kita teman sekalian, itu ketika Rasulullah sedang khutbah Jumat. Di hari Jumat tiba-tiba datang seorang badui. Dia mengatakan, ya Rasulullah, halakal amwal wa ja'al iyal ya Rasul. Waduh, harta kami sudah habis, keluarga kami kelaparan. Kenapa? Berbulan-bulan gak turun hujan. Dia mengatakan, tolong ya Rasul, doakan kepada Allah untuk kami agar Allah segera turunkan hujan. Rasul angkat tangannya minta kepada Allah. Tiba-tiba apa? Belum juga Rasul menurunkan tangannya, di atas langit sudah kelihatan apa? Awan hitam seperti gunung. Belum juga Rasul turun dari mimbarnya, turun hujan sampai janggut beliau ini basah kena air hujan. Sudah caspleng kan? Caspleng. Allah kabulkan. Kalau Allah nggak ada, nggak mungkin. Kemudian di Jumat berikutnya orang itu atau yang lain datang lagi, ya Rasulullah, kenapa itu? Rumah kami hancur. Kenapa? Orang zaman dulu rumahnya itu nggak pakai tembok, ini semen, pakainya tanah Pak. Kena hujan, dan bolong aku, gitu. Jadi habis kena hujan terus sih. Ternyata 1 minggu hujan terus tuh Pak. Ya Rasul tolong ini. Tanamannya mati semua, kenapa? Kebanjiran. Mis aneh kan? Wingi Jumat, wingi kemarin kekeringan, sekarang hujan kebanjiran. Tanya Rasul, doakan kepada agar Allah berhentikan hujan ini. Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wala arina. Ya Allah, berikan kepada kami hujan yang di sekeliling kami, jangan mengenai langsung kami. Apa terjadi? Allah berhentikan hujan itu.
andaikan Allah tidak ada, mungkinkah Allah kabulkan? Enggak. Ini menunjukkan Allah betul-betul ada. Gitu Pak ya. Ini dalil secara indera. Kemudian yang berikutnya juga apa? Bukti dengan apa? Dengan apa yang disebutkan dengan mukjizat para nabi, kan itu. Kejadian luar biasa yang terjadi para nabi. Contoh, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihissalam, kan gitu Pak. Nabi Musa alaihissalam, beliau dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Mau dia apa? Kasih dia hadiah. Pura-pura kasih hadiah Pak. Sembelih Pak. Gitu loh. Saking kejamnya Fir'aun. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam berada di tepian Laut Merah. Arabnya belum Laut Merah selama tinggal. Arab mundur, bisa dendeng sama Fir'aun gitu ya. Maka Allah mengatakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, fa'auhayna ila Musa anidrib bi asakal bahra fanfalaqa fakana kullu firqin kataydil alim. Maka kami wahyukan kepada Musa alaihissalam agar Musa memukulkan tongkatnya ke lautan. Apa yang terjadi? Maka lautan itu terbelah. Dan setiap belahan itu seperti gunung yang sangat tinggi. Jadi yang ini luar biasa ya. Kekuatan tongkat Pak. Coba kali-kali jenengan kau nang kali si tandui nggawa tongkat sing paling gede. Ketebuk. Dene orang belah. Meneng kok suwe-suwe kayak mau ngaki sinding apa ya. Musa gitu ya. Ini dengan izin Allah tuh dipukulkan itu. Kemudian apa? Belah lautan. Setiap potongan kata Rasulullah, kata Allah apa tadi? Seperti gunung. Mungkin kalau kita ngajar itu berarti kan akuarium Bang ya. Melaku apik temen gitu. Anak zaman ini selpin jenengan asli gitu. Kanan kirinya coba Pak. Kanan kiri itu gunung air Pak. Air itu. Berarti kan bisa lihat ada terumbu karang, ada ikan hiu, ada cumi-cumi banyak. Masya Allah itu. Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Coba Allah kabulkan saat itu permohonan Nabi Musa alaihissalam. Contoh lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditantang oleh orang-orang musyrikin. Muhammad, jadi waktu itu lagi malam purnama. Orang musyrikin dekat Rasulullah. Muhammad, coba kalau kamu betul-betul nabi, betul-betul utusan Allah tuh, itu ada bulan kamu belah. Gitu. Maka Rasul mengatakan, apakah andaikan aku mampu membelah bulan kalian beriman? Ya tentu Muhammad, masa ura gitu ya. Akhirnya apa? Allah sebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 1 dan 2, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, wa iyarau ayata yuridu wa yaqulu sihrum mustamir. Ya, sudah dekat hari kiamat dan terbelahlah bulan. Jadi Rasul ketika itu apa? Beliau mengisyaratkan kepada bulan. Bulan terbelah. Apa terbelah begini? Tidak, satu di sini, satu di sini. Tapi apa kata Allah? Wa iyarau ayatan. Tapi orang musyrik ketika melihat tanda kebesaran Allah tadi, mereka berpaling dan mengatakan, "Iya Muhammad, sihirnya lebih pintar." Ya. Makanya mereka kurang bukti lagi. Udah, kami belum percaya Muhammad. Besok kami tanya. Kalau pedagang dari Syam datang ke Mekah, saya tanya. Begitu datang, mas, apa benar wingi jenengan bro? Apa gue bulan terbelah? Iya bener ku. Satu di sini, satu di sini. Lah orang percaya. Besok wong Yaman tokon maning. Rebupon pasar Mekah. Mas, ini mas. Di kampung Yaman. Iya oke. Apa benar hari kemarin bulan terbelah? Bener loh mas. Bener itu. Lah orang yakin baik loh. Nah dasar wong anu, dasar kafir deh banyak. Ini kalau Rasulullah meminta kepada Allah coba, Allah belahkan bulan tadi. Andai kan Allah tidak ada, nggak akan mampu sama sekali. Perhatikan, ini 4 bukti bahwa Allah itu ada. Ini baru satu bang. Beriman kepada Allah ada 4 cakupan wujudnya itu ya. Kita baru menjelaskan wujudnya Allah. Ternyata wis entong waktu nih. Insyaallah pertemuan yang datang kita jelaskan. Ya masih 3 tersisa bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu yaitu apa? Kandungan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, mungkin ini yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan iman dan mengokohkan ketakwaan. Masih ada waktu 2 menit, barangkali disampaikan, ditanyakan, monggo Pak. Anu tuturahan gitu Bang. Barangkali ada. Kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai sini.
dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya ucapkan terima kasih wa jazakumul khairan atas segala perhatian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.